Bab 21, Latihan. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang. Cepatlah datang. Melalui koneksi sistem, Liu melihat gadis yang datang dalam cahaya warna-warni, dan mengangguk dengan lembut. Jatuhnya peti mati Jiulong pasti akan membuat para praktisi di sekitar khawatir. Tidak mengherankan bahwa gadis bernama Wei Wei ini datang begitu cepat. Anak laki-laki Zhou Yi akan menyembah pintu sekte lain kali. Dengan sistem di tangan, itu pasti akan bersinar. Tidak perlu terlalu memperhatikan. Liu tersenyum, yang harus kupikirkan sekarang adalah latihanku sendiri. Cahaya itu menyala, sosok Liu muncul di atas gunung. Disinilah persimpangan kota terlarang dan kerajaan Yan. Itu adalah gunung liar dan tempat yang liar. Lakukan saja di tempat ini. Liu menoleh dan melirik ke puncak gunung, dan menemukan sebuah tebing. Napas pedang tipis dan lembut bersiul ke udara dan memotong dinding batu tebing. Sua-sua, gas pedang Wu Fengrui dengan mudah memotong tebing, dan puing-puing jatuh. Liu melambaikan tangannya, dan sistem langsung memulihkan batu yang pecah dan menguraikannya menjadi energi. Dalam waktu singkat, sebuah gua batu setinggi 2 kaki muncul di depan Liu. Sangat nyaman, Liu tersenyum dan berjalan ke dalam gua. Dia melirik ke lubang batu yang halus, tanpa noda. Liu Zhang mengagumi, di tangan ini, jika aku kembali ke dunia sebelumnya, aku bisa menghasilkan uang dengan membuka terowongan. Pada saat ini, esensi sutra Li Daxian terungkap. Sekarang berlatihlah dengan tenang sekarang. Mengayunkan pedangnya di bawah lubang untuk memastikan keamanan jika terjadi sesuatu. Liu duduk di gua batu dan mulai berlatih. Latihan dunia ini dibagi menjadi 5 tingkatan, Lun Hai, Dao Gong, Forpol, Hualong, dan Sendai. Dalam benaknya, dia meninjau isi Yuan Xijing, dan Liu memikirkan latihannya sendiri. Lun Hai dapat dianggap sebagai dantian, Dao Gong adalah langsong, 4 kutub adalah 12 kanon, Hualong adalah denyut nadi kedua Rendu dan 8 urat aneh, dan Sendai adalah Meixin Sifu sang dantian. Petik 2. Meskipun lebih misterius, itu masih merupakan cara untuk memurnikan gas yang dimurnikan, memurnikan gas dan mengubah para dewa, menarik para dewa untuk mundur, dan mendamaikan mereka. Artinya, memikirkan hal ini, mata Liu menjadi cerah, dan dia dengan cepat bertanya kepada sistem, dapatkah saya mengonsumsi vitalitas dalam tubuh leluhur buaya untuk membuka lautan penderitaan? Petik 2. Ya, haha, itu benar-benar tidak mengejutkanku. Liu sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa, yang disebut membuka lautan penderitaan, pada dasarnya memurnikan gas murni dan membuka medan dantian. Setetes darah leluhur buaya mengandung vitalitas tak terbatas. Daun bodi membuat Liu memahami jilid pertama Yuan Xijing dan memiliki pemahaman yang jelas tentang latihannya sendiri, tetapi Liu tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sistem, ekstrak wawasan spiritual Ekaristi Dacheng, dan berikan wawasan spiritual Lu Hai kepadaku. Liu mengeluarkan sehelai daun bodi, menempelkannya di alis, dan memberi sistem perintah. Pesan yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam benaknya, dan pikiran Liu tertegun sejenak. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Liu secara pribadi telah mengalami seluruh proses dari pengembangan, laut pahit, hingga transendensi. Sedikit perubahan dalam tubuh, sedikit peningkatan kekuatan, semua latihan Lu Hai, seperti pengalaman pribadi Yu, mengalaminya dari awal hingga akhir. Daun bodi berubah menjadi abu, Liu membuka matanya dan menghembuskan napas panjang. Ini layak untuk Ekaristi duniawi yang kuno dan punah. Misteri Ekaristi ini memang telah membangun fondasinya sekuat batu. Aku duduk sebentar, menenangkan pikiranku. Liu tersenyum, aku telah menukar konstitusi Ekaristi bawaan, dan aku memiliki semua karakteristik Ekaristi. Ekaristi ini juga cocok untukku. Sitong, sistem, ambil setetes darah leluhur buaya, ekstrak vitalitas murni dalam darah, dan secara bertahap masukkan ke dalam tubuhku. Liu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pikirannya, menyesuaikan napasnya, menyesuaikan pikirannya, menenangkan pikirannya, merujuk pada Ekaristi, dan berlatih tanpa kitab suci. Leluhur buaya adalah orang suci iblis, dan vitalitas dalam setetes darah suci itu menakutkan. Sebelum menggunakan sedikit vitalitas, Zhou Yi dan yang lainnya dikembalikan ke usia tua mereka. Pada saat ini, vitalitas dituangkan ke dalam tubuh, dan bahkan jika Liu memperlambat sistem, dia merasa seluruh tubuhnya naik, seperti balon yang telah ditiup. Sehelai rambut pendek meledak dalam sekejap,
dan tumbuh lebih dari 2 kaki dalam sekejap mata. Seluruh kulit tubuh memerah, berkeringat seperti bubur, dan gelombang panas meningkat. Metode kungfu berhasil, sejumlah besar isapan naik dari perut bagian bawah, dan vitalitas yang diinfuskan ke dalam tubuh terus-menerus ditarik. Boom! Gelombang pasang yang menderu terdengar, dan cahaya ungu emas yang tak berujung menerangi seluruh gua. Bergemuruh di perut bagian bawah Liu, suara menderu itu tak berujung, cahaya ungu emas meresap, seperti lautan yang luas, pasang surut bergulung dan ombaknya menjulang tinggi. Ada luapan amarah dan raungan, dan bahkan gua mulai berguncang. Liu berhati jernih, tidak tergerak, dan terus berlari sesuai dengan latihan. Suara pasang surut yang marah semakin keras, dan tampaknya itu adalah tanah longsor tsunami. Cahaya ungu emas beriak di sekitar, guncangan besar menyebar, dan bahkan pedang Qi yang menghalangi gerbang gua batu membuat sedikit suara. Setelah beberapa saat, sedikit Shenhui bangkit dari perut Liu. Awalnya itu hanya titik cahaya kecil. Perlahan-lahan, titik cahaya dewa menjadi lebih besar dan lebih besar, seperti cahaya lilin, seperti lampu, seperti bintang malam, seperti bulan yang cerah. Pada akhirnya, kemuliaan ini berubah menjadi hari yang mulia, bersinar ribuan mil, dan mulia. Ketika Shenhui mencapai momen paling cemerlang, cahaya yang menyilaukan perlahan mulai menyatu. Setelah setengah jam, semua cahaya benar-benar menyatu, tenggelam ke dalam perut Liu. Deru amarah mereda, dan tidak ada lagi penglihatan di seluruh gua. Ho, ambil seteguk gas keruh gelombang www.novelhal.com. Gelombang napas mengembun, dan tidak menyebar untuk waktu yang lama, membentuk kolom udara lebih dari 3 kaki panjangnya. Liu panjang dan marah, dan seluruh orang itu menyilaukan, matanya menyilaukan, seluruh kulit tubuh berkilau seperti batu giok, pori-pori tidak terlihat, rambut hitam panjang menyebar di bahu, dan setiap helai rambut memperlihatkan kristal samar. Oke, saya merasakan kekuatan tubuh dan merasakan lautan ungu emas yang luas di lautan pahit perut. Ada vitalitas murni yang diekstraksi dari darah suci leluhur buaya, tidak ada sutra dari salah satu meditasi terkuat di dunia ini, ditambah wawasan spiritual Ekaristi dan metode rahasia Ekaristi. Dalam jangkauan, petik 2, Liu meremas tinjunya, semangat yang kuat langsung ke dada. Meskipun perbaikannya masih dangkal saat ini, itu hanyalah pembukaan awal lautan penderitaan, dan masih jauh dari kondisi sempurna lautan tembus pandang di sisi lain, tetapi fondasiku sudah sangat kokoh. Jalan di masa depan sepanjang jalan maju selangkah demi selangkah. Dia berjalan keluar dari gua, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Bahkan rambutnya pun begitu panjang. Menoleh dan melihat rambut panjang yang berkibar di bahunya, Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menukar karet gelang dari sistem, dan mengikat rambutnya dengan ekor kuda yang longgar, menyeretnya ke belakang. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Zhou Yi. Liu tiba-tiba teringat pada Zhou Yi, dan dengan cepat menghubungkan sistem ke Kitab Surga untuk memeriksa situasi Zhou Yi. Kenapa begini? Melihat situasi Zhou Yi, hati Liu meledak marah, dan batu di bawah kakinya retak pada saat ini. Zhou Yi sedang dalam krisis. Setelah dibawa keluar dari hutan gunung oleh gadis muda itu sedikit, dia terbang di sepanjang jalan. Butuh waktu lebih dari 1 jam dan semua orang tiba di sebuah kota kecil di luar gunung. Beberapa lelaki tua menyambutnya dan membawa semua orang ke sebuah kompleks di kota itu. Wei, sedikit, apakah jalan ini dalam bahaya? Petik 2. Perubahan tiba-tiba terjadi di daerah terlarang kuno yang tandus, dan para praktisi di dekatnya menjadi khawatir. Sedikit, apa yang telah kamu temukan? Saya baru saja memasuki lobi, dan beberapa lelaki tua berkumpul, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang istimewa. Begitu Wei hendak menjawab, dia disela oleh seruan sebelum dia selesai berbicara. Yi, orang-orang ini, lihat, orang-orang ini. Laos seorang lelaki tua menatap Zhou Yi dan yang lainnya dengan ngeri. Kedua mata itu menatap sekeliling, membuat orang khawatir bahwa matanya akan jatuh. Bukankah itu hanya manusia biasa? Meskipun terlihat aneh, seorang lelaki tua di sebelah jangkrik menjawab dengan acuh tak acuh, menatap Zhou Yi dan yang lainnya, lalu hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya, dan berseru lagi. Orang-orang ini. Setelah beberapa lelaki tua tertarik, setelah melihat Zhou Yi dan yang lainnya, mereka tampaknya melihat sesuatu yang tak tertandingi, dan mata mereka tidak bisa lagi digerakkan. Darah dan darah penuh dengan pelangi, penuh aura,
dan yang lebih penting, lautan kepahitan telah diaktifkan. Ini semua bakat yang bagus. Hahaha. Oke, Wei, kamu akan meninggalkan Lingsu dan pergi ke Tanah Suci untuk berlatih. Sebelum pergi, kami telah menemukan begitu banyak bibit yang bagus. Wei, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Orang-orang tua itu sangat senang. Meskipun mereka sedikit memuji, mereka masih menatap Zhou Yi dan yang lainnya, dan mata mereka penuh dengan penghargaan. Batuk, seorang lelaki tua melangkah maju, melirik semua orang, dan bertanya dengan lembut, kalian anak-anak, dari mana kalian berasal? Halo, orang tua, kami. Zhou Yi melangkah maju dan menjawab pertanyaan orang tua itu, kampung halaman kami sangat jauh dari sini. Kami sedang mengunjungi sebuah gunung kuno, dan saya tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul di sini. Situasi ini, orang tua itu memelintir jenggotnya dan mengangguk, saya khawatir Anda secara tidak sengaja memasuki posisi tertentu dan melintasi kehampaan untuk datang ke sini. Berbicara tentang ini, orang tua itu menunjukkan sedikit simpati dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Semuanya, lihat pakaian kalian, terutama dengan rambut pendek. Beberapa di antaranya mirip dengan adat istiadat Gurun Barat. Saya khawatir Anda berasal dari Gurun Barat, tempat ini adalah Gurun Timur, yang berjarak ratusan ribu mil dari Gurun Barat. Sekarang, petik 2, sulit untuk kembali. Mengapa demikian? Zhou Yi menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan heran, mengapa kita tidak bisa kembali? Gurun Timur dan Gurun Barat, apakah jaraknya lebih dari 100 juta mil? Bahkan lelaki tua itu, butuh waktu puluhan tahun untuk mengendalikan penerbangan Yuguang. Sedangkan untukmu, manusia tidak akan pernah bisa mencapai kehidupanmu. Kecuali, ketika lelaki tua itu berkata di sini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap semua orang dengan penuh arti, kecuali kamu bisa berlatih. Setelah latihan berhasil, jarak ini tidak akan menjadi masalah. Berlatih. Bisakah kita semua berlatih? Bagus, bagus. Tolong jadilah abadi, tolong bawa kami untuk memulai. Semua orang mengerti maksud lelaki tua itu. Di mana aku bisa menahannya? Melambung, keabadian. Siapa yang tidak menginginkan hal yang begitu baik? Kerumunan segera memohon untuk bertanya. Hahaha, oke. Lelaki tua itu mengangguk lega, karena kamu tulus, lelaki tua itu secara alami akan membuka pintu kemudahan. Terima kasih guru, terima kasih guru. Semua orang sangat gembira dan berterima kasih kepada lelaki tua itu dengan cepat. Hehehe, setelah melihat ini, beberapa orang tua tertawa kegirangan. Guru abadi, murid-murid harus melapor kepada guru abadi. Pada saat ini, Liu Yunzi melangkah keluar dengan tiba-tiba dan membungkuk kepada orang tua yang memimpin. Liu Yunzi, apa yang ingin dia lakukan? Mata Zhou Yi berkedip, dan hatinya sedikit terganggu. Apakah dia, guru abadi? Sebelum kita tiba di sini, kita pergi ke sebuah kuil kuno, di kuil kuno itu. Berbicara tentang ini, Liu Yunzi menoleh untuk melihat Zhou Yi, dengan senyum dingin di wajahnya. Sialan, saya mendengar di sini, wajah Zhou Yi berubah sangat, dan dia telah memahami ambisi Liu Yunzi. Sialan, Liu Yunzi, bajingan ini. Zhou Yi cemas dan gelisah, menggertakkan giginya dan ingin mencabik Liu Yunzi. Ide Liu Yunzi jelas. Jangan pernah berpikir tentang apa yang tidak bisa saya dapatkan. Hei, Liu Yunzi sangat sulit. Semua orang melihat pemandangan ini dan mengalihkan pikiran mereka. Namun, kecuali beberapa orang, ini lebih tentang kegembiraan Zhou Yi. Siapa yang menyuruh anakmu menelan keuntungan sendirian? Siapa yang menyuruh anakmu membuat nama untuk dirinya sendiri? Apakah kamu dalam masalah sekarang? Apakah kamu dalam masalah sekarang? Di hadapan yang abadi, semua keuntungan harus diserahkan. Liu Yunzi, kamu, Xiao Li Xiaoman adalah salah satu dari sedikit yang tidak menyombongkan diri. Melihat bahwa Liu Yunzi tidak baik untuk Zhou Yi, dia buru-buru ingin menghentikan Liu Yunzi, tetapi sudah terlambat. Tuan Abadi, kami menemukan harta karun di kuil kuno itu. Liu Yunzi menatap Zhou Yi, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dengan senyum di mulutnya, dan mengulurkan jari-jarinya ke arah Zhou Yi. Harta karun itu ada di tangannya. Alasan mengapa kita bisa muncul di sini mungkin terkait dengan harta karun itu. Liu Yunzi tidak hanya mengatakan harta karun itu, tetapi juga melebih-lebihkan fungsi harta karun itu lebih jauh. Dengan cara ini,
beberapa lelaki tua yang tidak tertarik pada harta karun di mulut manusia menjadi tertarik. Harta karun yang melintasi kehampaan. Apakah ada harta karun seperti itu? Seberapa kuat ini? Bagaimana bisa begitu berharga? Harta karun seperti itu, setelah didedikasikan untuk tanah suci, pasti akan dapat ditukar dengan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin kultivasi yang kutunggu-tunggu dapat lebih maju. Memikirkan hal ini, mata beberapa lelaki tua mulai berkedip. Hehe, nak, kamu menyembahku di bawah gerbang spiritual, kamu adalah orangmu sendiri. Selama kamu menyumbangkan harta karun, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dia akan memasuki tempat suci untuk berlatih seolah-olah itu sedikit, itu bukan tidak mungkin. Orang tua terkemuka itu tersenyum dan menatap Zhou Yi www.novelhal.com dengan tatapan lembut, tetapi dengan sedikit ketidakjelasan di matanya. Jiuxi, itu dia, surga Gua Lingsu kita adalah salah satu dari 6 surga gua besar di negara bagian Yan, dan termasuk tempat yang terkenal dan suci di Donghuang. Kamu harus membuat prestasi besar segera setelah kamu memasuki gerbang, dan masa depan pasti tidak terbatas. Lao orang tua lainnya mengangguk ke arah Zhou Yi sambil tersenyum, tetapi matanya memancarkan cahaya dingin. Wah, harta karun semacam ini yang melintasi kehampaan, tidak ada gunanya bagimu untuk memegangnya, bahkan jika kita memegangnya, tetapi itu sangat berguna di tangan tempat suci. Ya, nak, benda ini ada di tanganmu, dan itu bahkan akan membuatmu kesulitan. Jadi, ubahlah menjadi gerbang. Apa yang kamu inginkan? Beberapa orang tua menatap Zhou Yi dengan mata membara. Sialan, di mana aku bisa mendapatkan harta karun? Zhou Yi telah berkeringat di dahinya, dan semua barang di kuil Daleyin telah dipertukarkan. Zhou Yi tidak punya urusan apa-apa, jadi tidak mungkin menyerahkan buku surgawi yang terlalu. Hah, kenapa kau tidak mau? Melihat Zhou Yi tidak menjawab, wajah lelaki tua yang memimpin menjadi dingin dan matanya menjadi sangat tajam. Wah, kau harus berpikir jernih. Tangan lelaki tua lainnya telah diangkat ke gagang pinggang, wajahnya telah bengkak. Sial, apa yang harus kulakukan? Zhou Yi panik, dulu, Tuan, kemana kau pergi? Aku sudah mati sekarang. Penulis pas telah membuat grup, dan teman-teman yang tertarik dapat masuk dan mengobrol, membanggakan, hahaha. Semoga berhasil. Pada saat ini, terdengar tawa di luar aula. Saya baru saja mendengar bahwa Anda menemukan beberapa bibit yang bagus untuk latihan spiritual, dan berencana untuk membaginya menjadi beberapa, tetapi saya tidak menyangka ada harta karun. Ada harta karun? Tentu saja, ada bagian yang terlihat. Aliran pita terbang, satu demi satu menurunkan selusin sinar cahaya, orang-orang ini memasuki aula dengan senyum lebar, terlepas dari warna kulit tiking di Ling Sudong. Oh, benar saja, benih yang bagus. Seorang lelaki tua dengan tripod di pakaiannya melirik Zhou Yi dan yang lainnya. Tidak buruk, yang lain yang datang melihat Zhou Yi dan yang lainnya, dan mengangguk memuji. Baiklah, sekarang 6 gerbang utama kita di Yandi telah tiba. Lelaki tua berjubah dengan pola tripod itu melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang di aula, batu giok yang berbakat dan indah ini, bahkan tidak menganggapmu sebagai dewa. Mengenai harta karun, tentu saja setiap orang memiliki bagian. Petik 2. Jiuxi, hanya, Ling Sun ingin memonopoli, tetapi juga bertanya kepada kami apakah Jin Xia setuju. Maksud kami sama di Xiang Dongtian. Yang lain juga menggema, sialan, wajah Sun Ling dan Su Dongtian sangat jelek. Tetapi dalam menghadapi tekanan dari 5 leluhur lainnya, orang imajiner itu juga tahu bahwa tidak mungkin untuk memonopoli. Maka, tentu saja, perlu untuk memperjuangkan kepentingan terbaik. Anda menginginkan sepotong geng, itu bukan tidak mungkin. Tetapi, orang tua itu, yang dipimpin oleh Sun Lingdong, berkata dengan suara keras, bagaimanapun, orang-orang ini dibawa kembali oleh kami dan harus dipilih oleh kami terlebih dahulu. Mengapa? Bukankah lubang spiritual Anda di Tanah Suci dipercaya di Tanah Suci? Apakah itu menakjubkan? Semua orang pernah melakukannya sekali. Ketika saya mendengar orang tua itu dari Ling Sudongtian, yang lain berhenti bekerja. Pelan, orang tua yang mengenakan jubah tripod berteriak, jangan terburu-buru. Sisihkan tongkat terlebih dahulu, keluarkan harta karun terlebih dahulu, lalu bicara. Ya, aku hampir membuat mereka bodoh. Tepat, keluarkan harta karun itu terlebih dahulu. Setelah Ding Wen tua mengingatkan,
perhatian semua orang tiba-tiba beralih ke harta karun itu. Tuan-tuan, harta karun yang kalian cari ada di tangannya. Liu Yunzi ingin Zhou Yi tidak beruntung. Melihat situasi ini, dia menunjuk Zhou Yi. Menurut ide Liu Yunzi, jika Zhou Yi mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta karun itu kepada Zhong Men, dia mungkin dilatih oleh Zhong Men, yang tentu saja bukan yang ingin dia lihat. Sekarang 6 gerbang utama, bersaing, tidak peduli kepada siapa Zhou Yi memberikan harta karun itu, dia akan menyinggung 5 faksi lainnya, dan dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tujuan Liu Yunzi tercapai, harta karun ada di tanganmu. Orang-orang lain di 5 gerbang utama menatap Zhou Yi bersama-sama dan menatap Zhou Yi dengan saksama. Sial, aku yang kena imbasnya lagi. Wajah Zhou Yi sedikit pucat. Meskipun ada buku surgawi yang terlalu banyak, meskipun dia telah terlahir kembali, dia tetaplah manusia biasa. Terlalu jauh dari para praktisi terbang ini, tidak ada cara untuk melawan. Zhou Huo panen poin energi dari artefak Buddha yang rusak di bintang yang mempesona. Saat berhadapan dengan serangan buaya dewa, pertukaran keterampilan 1 kali telah dihabiskan. Pada saat ini, Zhou Yi tidak memiliki kesempatan untuk menukar keterampilan 1 kali dan melarikan diri. Apa yang harus aku lakukan? Zhou Yi melompat dalam hatinya untuk sementara waktu, dan sedikit tidak berdaya. Wah, harta apa itu? Keluarkan! Orang tua Dingding Wen berteriak pada Zhou Yi dengan tombak dan membunuh. Baiklah, apakah kamu masih ingin bersembunyi? Bahkan jika kamu lebih suka mati, kita tidak akan memiliki cara untuk mencari jiwa. Seorang lelaki tua berkulit gelap mengulurkan jari-jarinya yang kurus dan menunjuk Zhou Yi sambil mencibir. Bie, jangan bicara omong kosong dengannya. Lupakan saja, menangkap jiwanya, dimanapun dia menyembunyikan harta karun itu, kamu dapat menemukannya. Seorang lelaki tua berwajah perunggu, Qian Langseng mengeluarkan pisau bergerigi panjang dan menunjuk Zhou Yi. Asap hitam pekat memenuhi pedang panjang itu. Dalam asap hitam itu, wajah-wajah yang menyakitkan dan sedih terus muncul, dan jeritan menjerit seperti hantu dan serigala, menakutkan dan menakutkan. Apa, Nali di mana Li Xiaoman dan yang lainnya melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu, mereka tiba-tiba berteriak dan kembali pucat. Pencarian jiwa, apakah ini semua jiwa? Melihat wajah manusia muncul di pedang panjang itu, Zhou Yi penuh dengan rasa malu. Bahkan jika pikirannya lebih dalam dan pikirannya lebih kuat, dia masih gemetar menghadapi teror yang tak terbayangkan ini. Nak, bisakah kamu melakukannya? Pisau panjang berasap itu perlahan terangkat, mata lelaki tua itu menampakkan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya, dan getaran kejam dan keras mengguncang pikirannya. Aku menghitung 3 kali. Setelah 3 kali, kamu belum menyerahkan harta karun itu. Orang tua itu akan mengambil nyawamu dan memompa jiwamu. Mengangkat pisau panjang di tangan Yang, wajah-wajah yang menjerit terus berkedip. Orang tua itu menunjuk ke wajah dalam asap hitam dan mencibir dan berkata, pada saat itu, jiwamu akan seperti mereka. Lebih baik mati. Nak, apakah kamu memikirkannya? 3, 2, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Zhou Yi berkeringat dan wajahnya pucat. Yang mulia, apakah kamu melupakan Daozu lagi? Dalam pikiranku gelombang www.novelhal.com gelombang roh buku surgawi muncul dalam bentuk, mengingatkan Zhou Yi. Daozu, bukankah dia sudah pergi? Sial, kenapa aku lupa? Daozu begitu kuat sehingga dia bisa menjelajahi dunia hanya dengan pikirannya, bahkan jika dia jauh, itu tidak akan terjadi dalam sekejap. Haha, aku terselamatkan. Zhou Yi menemukan sedotan penyelamat, dan segera berlutut, berdoa dalam hatinya, leluhur ada di atas, murid Zhou Yi menyembah dengan sepenuh hati. Murid itu dalam situasi putus asa, tolong minta leluhur untuk menyelamatkannya. Berlutut, orang tua dengan kulit perunggu itu hendak menghitung, 1, tetapi tiba-tiba melihat Zhou Yi berlutut di tanah, terus mencangkul, dan tiba-tiba berhenti. Wah, karena kamu sudah melunak. Orang tua itu bukan orang yang kejam. Tidak sulit untuk memberikan harta karunmu. Orang tua perunggu itu menatap Zhou Yi dan berkata sambil mencibir. Beri aku kehidupan. Tunggu, siapa yang kamu kenal yang memaafkanku? Zhou Yi mencibir dengan mencibir, berlutut di tanah, menegakkan tubuh bagian atasnya, mengangkat tangannya di atas kepalanya, membungkuk ke tanah dengan suara 5 tubuh, dan berteriak di mulutnya, leluhur menyelamatkan hidup. Namun, Liu juga menderita saat ini.
Dia melihat pemandangan ini, hatinya marah, tetapi, dia terlalu jauh. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke sisi Zhou Yi. Ketika Liu bergegas lewat, Zhou Yi bahkan tidak bisa meninggalkan beberapa tulang. Sial, butuh waktu lama bagiku untuk menemukan tuan rumah. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya, itu belum menghasilkan manfaat apapun, dan belum membuahkan hasil, dan kita akan dibantai. Alasan apa? Mata Liu dingin dan berseri-seri, dan amarahnya meningkat. Kalian orang-orang yang berantakan dan miskin, kalian berani bergerak, sistem, ambil alih buku surgawi. Wajah Liu begitu dingin sehingga saat ini sudah terlambat baginya untuk bergegas, jadi dia harus memikirkan cara lain. Sebenarnya, tidak ada kekurangan cara bagi tubuh asli untuk mengejar ketinggalan. Namun, apakah itu kekuatan magis tubuh suci agung yang melintasi ribuan sungai dan gunung, atau kedamaian orang lain, keterampilan penyeberangan kosong terlalu banyak untuk dikonsumsi. Ribuan titik energi yang tersimpan dalam sistem Liu sendiri akan menghabiskan 1-0 pada satu waktu, yang benar-benar tidak ekonomis. Sistem, membuat proyeksi virtual. Buku surgawi Aether sebagai koordinat, koneksi energi terbuka. Liu mengetahui responsnya dalam sekejap dan memberi perintah pada sistem. Gelombang tak terlihat menyerbu dan sistem menyelesaikan semua persiapan. Balai kota, Zhou Yi berlutut, menyembah dengan penuh hormat, dan berteriak, leluhur menyelamatkan hidup. Para biksu di aula tercengang dan tertawa. Patriark, tidak ada gunanya memanggil leluhurmu. Ratapan teriakan pada pisau tebas berasap itu menangkap jiwa, dan lelaki tua dengan kulit perunggu itu tertegun, kamu tidak menyerahkan harta karun itu, hanya ada jalan buntu. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu memiliki leluhur, kamu dapat mendengarnya ketika kamu berteriak seperti ini. Dan kamu dapat datang ketika kamu mendengarnya. Apakah leluhurmu adalah kaisar? Keterampilan yang begitu hebat. Seorang lelaki tua di sebelah Gao memandang Zhou Yi dengan ejekan, hanya untuk menemukan bahwa Zhou Yi memiliki masalah di kepalanya dan berbicara omong kosong. Hahaha, berteriaklah di sini, berteriaklah di atas leluhurmu. Orang tua itu harus melihat seberapa hebatnya dia. Jika dia berani datang, aku akan menjadikannya anjing mati. Hahaha. Para biksu tertawa keras di ruangan itu. Alkimia dalam ruangan dicampur dengan pentamidin, dan ada obat ditungku untuk memenangkan bawaan. Hasilkan tamu di Istana 8 Pemandangan, jangan ingat puluhan ribu tahun di bumi. Sebuah lagu panjang berkabut bergema di udara, dan di langit ungu, seorang anak laki-laki di Xingyi berdiri di pundaknya, dan seluruh tubuhnya membiru, dan pesonanya alami. Jalan yang buruk terlalu tinggi. Anak laki-laki Xingyi melayang di udara, matahari redup, cuacanya sangat besar, tidak dapat diprediksi. Napasnya kosong dan kuat, paksaan yang sangat besar seperti langit berbintang bergetar. Selamat datang kedatangan leluhur. Zhou Yi meneteskan air mata karena kegembiraan, berteriak dengan suara menangis, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini, melihat pemandangan seperti itu, para biarawan menarik napas dalam-dalam, dan ketakutan kembali lagi dan lagi. Siapakah leluhur di sana? Lelaki tua berwajah perunggu itu diam-diam menyembunyikan pisau panjang. Di tangannya, matanya sedikit berkedip. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada karakter seperti itu? Nenek tua yang berduka itu gemetar dan hampir tidak stabil. Sialan, ini mungkin bencana sekarang. Para biksu Sun Lingdong saling memandang, dan sudah merasakan beberapa genderang di hati mereka. Sialan, mengapa jalan iblis ini ada di sini lagi? Apa hubungannya dengan Zhou Yi? Liu Yunzi menundukkan kepalanya, melirik Yu Guang secara diam-diam, dan mengepalkan tinjunya dengan kesal, dasar iblis, mengapa hanya memperhatikan Zhou Yi? Mengapa kamu tidak melihatku? Pergilah mati, berikan aku kematian, jalan yang malang itu terlalu tinggi. Yu Liu mengangguk kepada Zhou Yi, lalu berbalik ke arah para biksu, tetap berada di lelaki tua yang berteriak-teriak ingin menjadikannya anjing mati, aku di sini. Wajah lelaki tua itu membeku dan dia sedikit gemetar. Para biksu lainnya melihat ini, dan mundur beberapa langkah tanpa jejak, menjauh sedikit. Muridku belum berlatih secara formal, hanya tubuh fana. Kau seharusnya tidak menunggu penindasan seperti itu. Yu Liu menunjuk Zhou Yi, dan para biksu di Chaozong berkata, sebagai orang miskin, jika kau memukulmu, kau akan terlihat miskin dan ditindas. Tapi ini tidak terjadi. Berbicara tentang ini, Li Yu menoleh untuk melihat Zhou Yi,
melambaikan gelombang kekuatan, dan mengangkat Zhou Yi yang masih jatuh ke tanah. Zhou Yi, apakah kau ingin menembak untukku? Zhou Yi, aku juga bisa melakukan ini untuk leluhur. Begitu keraguan muncul, Zhou Yi langsung bereaksi. Dengan kehadiran leluhur, apalagi yang perlu ditakutkan? Leluhur itu begitu kuat sehingga tentu saja ada cara bagiku untuk menang. Bahkan jika ada naga di depan, aku akan menunjukkannya padamu. Ada sesuatu yang harus dilakukan dengan guru, dan para murid melakukan bagian mereka. Hal semacam ini tentu saja tidak berhasil untuk leluhur. Zhou Yi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, semangat juangnya tinggi, para murid bersedia untuk pergi. Bagus, Liu menganggukkan kepalanya tanda menghargai, berpikir, anak ini masih memiliki sedikit kepintaran, jadi aku tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuknya. Pergi, Liu melambaikan tangannya, sedikit cahaya ungu jatuh ke alis Zhou Yi, Hua Guang berkedip, tidak ada jejak yang ditemukan. Zhou Yi menggigil, dan suara roh Tiansu di kepalanya berdering pada saat yang sama. Yang mulia, anugerah Meng Daozu, Anda telah memperoleh sisi lain dari pedang itu terlalu imajiner. Berkah, kekuatan agung mengalir melalui tubuhnya, Zhou Yi diam-diam mengagumi, nenek moyang benar-benar melakukan segalanya. Ayo, dengan teriakan keras, Zhou Yi memegang kepalanya dan melangkah ke arah para biksu, melambaikan tangan dengan bangga, ayo pergi bersama. Jack, itu sangat sombong. Seorang pria biasa-biasa saja, menunggu denganku. Bahkan jika leluhurmu begitu kuat, itu tidak akan membuatmu langsung berubah dari manusia menjadi seorang biksu. Zizi, hanya saja, leluhur ini agak menakutkan, jadi dia tidak bisa menyakitinya sebanyak mungkin. Pikiran para biksu itu berubah pikiran, dan mereka telah mengambil keputusan. Karena kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan melakukannya terlebih dahulu. Zhou Yi mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk seperti pedang, sebuah pedang tersapu keluar. Kiang, teriakan pedang yang ganas menjerit ke langit, dan cahaya seperti pedang yang berubah menjadi air berubah menjadi riak yang murni dan transparan, beriak. Ah, sialan, seberapa kuat itu? Melihat Jiang Wang ini, wajah para biksu berubah sangat, dan mereka buru-buru menjawab. Saat cahaya itu naik, semua orang memegang kendali senjata dan menahan pedang Qi yang dipotong oleh Zhou Yi. Kiang, air seperti pedang yang menghancurkan senjata para biksu. Gelombang www.novelhall.com gelombang mengeluarkan getaran yang menggetarkan. Pedang yang menghancurkan semua metode, dan niat pedang yang tidak memotong apapun membuat pedang ini tajam dan tak tertandingi. Pu, 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 suara tebasan pelan, terus-menerus. Satu pedang terpotong, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa? Para biksu berteriak, memuntahkan darah, dan langsung dipotong oleh pedang. Ini sangat menakjubkan. Para biksu batuk darah, berguling, dan menatap Zhou Yi dengan ngeri. Kemudian dia menatap Liu yang melayang di langit ungu dengan matanya seolah-olah dia telah melihat hantu. Aku akan menunggu untuk menyerah. Zhou Duan seorang manusia menjadi biksu dengan kekuatan tinggi dalam sekejap, metode ini benar-benar mengerikan. Para biksu tidak lagi memiliki kemenangan setengah hati, dan hanya bisa menghadapi kenyataan dan dengan jujur menyerah. Karena kamu mengaku dan menindasku, kamu bisa membiarkannya begitu saja. Zhou Yi menganggukkan kepalanya dan menarik kembali energi pedang. Para biksu menghela nafas lega, hendak berbicara, tetapi disela oleh Zhou Yi. Kamu menindasku, aku bisa berhenti di situ saja. Tapi, Zhou Yi mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah lelaki tua yang telah berteriak-teriak untuk menjadikan Liu seekor anjing mati. Tapi kamu melecehkan leluhur, tetapi kamu tidak bisa melakukan itu. Leluhur itu terhormat dan tidak memiliki pengetahuan umum denganmu. Sebagai seorang murid, aku tidak dapat membantu di suatu tempat. Petik 2. Kiang, sebuah pedang melesat keluar, dan Jiang Wang seperti air memotongnya di depan lelaki tua itu. Hehe, bocah ini. Zhou Yi memenangkan hatiku. Yu Liu memiliki hati yang besar dan mengangguk diam-diam, hidup yang langka. Melihat Jian Guang ditebas, lelaki tua itu sangat ketakutan hingga tubuhnya tak bernyawa, dan dengan cepat memohon belas kasihan. Namun, sudah terlambat. Pedang Wu Fengrui menembus otaknya, ekspresi lelaki tua itu mandek, jejak darah mengalir dari alisnya, dan dia menggelengkan kepalanya dan jatuh ke tanah. Ini, benar-benar terbunuh. Menembak dengan sangat keras. Melihat lelaki tua itu sekarat di depan matanya, para biksu mengguncang hati mereka dan melirik Liu secara diam-diam,
hanya untuk menemukan bahwa Liu tampaknya tidak mengejar masalah itu, jadi dia merasa lega. Tai, terlalu hebat. Nama ini sangat aneh. Siapa orang ini? Anda dapat mengubah manusia menjadi biksu yang kuat dengan lambaian tangan Anda. Ini benar-benar menakutkan. Para biksu sangat takut pada Liu. Murid-muridnya meneriakkan, sang patriark menyelamatkan hidup, dan dia dapat mewujudkan kesuciannya. Lambaian tangan dapat menciptakan biksu tirani yang menghancurkan semua orang. Kekuatan supernatural ini tidak pernah terdengar. Misterius, tidak terduga, orang seperti ini tidak akan mampu untuk main-main. Zhou Yi dia, melihat Zhou Yi benar-benar membunuh orang, Li Xiaoman dan teman sekelas lainnya juga ketakutan. Saya hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, membunuh orang, dan dampaknya terhadap orang-orang ini terlalu besar. Semua siswa memandang Zhou Yi dengan sedikit panik. Liu Yunzi, kita harus menyelesaikan akun kita. Zhou Yi berbalik, matanya yang dingin menatap Liu Yunzi dengan ganas, cahaya yin-yin yang seperti pedang bertahan di ujung jarinya, dan hawa dinginnya seperti beberapa musim dingin. Wajah Liu Yunzi memucat, takut maju mundur. Zhou Yi, semua teman sekelas, kalian benar-benar ingin membunuhku. Teman sekelas. Ada seringai di wajah Zhou Yi, dan jari-jarinya yang tersisa telah terangkat. Apakah kamu pernah memikirkan teman sekelas ketika kamu menjebakku tadi? Kamu menginginkan hidupku, teman sekelas mana yang aku ceritakan kepadamu? Berikan aku untuk mati. Xuan Jiangwang meninggal, dan Liu Yunzi jatuh sebagai tanggapan. Para siswa berteriak, mundur beberapa langkah, menatap Zhou Yi dengan ngeri, dan tampak tidak percaya. Dia menginginkan hidupku, tidak bisakah aku dibantai oleh orang lain? Zhou Yi bersenandung dingin dan mengabaikan ekspresi teman-teman sekelasnya. Dia berjalan ke arah Liu dan membungkuk, berkata, leluhur ada di atas, para murid beruntung. Bagus sekali. Liu tersenyum dan mengangguk, dan dengan lembut melambaikan tangannya, sedikit guanghua lolos dari alis Zhou Yi dan jatuh ke tangan Liu. Tubuh Zhou Yi sedikit gemetar, dan siulan roh buku-buku surgawi terdengar di telinganya. Yang mulia, Daozu telah memulihkan mananya. Anda telah kehilangan terlalu banyak energi pedang dan kehilangan mana yang sebenarnya. Ini, sedikit enggan. Mana Zenyuan menghilang, Jianqi yang kosong juga menghilang, tubuhnya tampak berlubang, dan tampak kosong. Saya merasakan kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi tiba-tiba kehilangan kekuatan ini. Zhou Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Yang mulia, bagaimanapun juga, mana yang diberkati adalah kekuatan eksternal, bukan kultivasi Anda sendiri. Tidak baik untuk tetap berada di tubuh Anda. Ini juga baik untuk Daozu. Tentu saja saya mengerti. Zhou Yi menarik napas dalam-dalam, hatinya tidak dapat diubah, dan dia kembali ke hatinya yang normal. Tidak buruk. Ketika saya melihat Zhou Yi, saya segera menyesuaikan pola pikir saya. Liu benar-benar memberi Zhou Yi sedikit penghargaan. Yang mulia, pada saat ini, seorang lelaki tua yang dipimpin oleh Ling Su Dongtian melangkah maju dan membungkuk kepada Liu. Tuan, saya menunggu keserakahan dan menyinggung para bangsawan, saya benar-benar minta maaf. Hati Anda yang berharga, maafkan saya, Del. Saya sangat berterima kasih atas penantian Anda. Pada titik ini, semuanya sudah berakhir. Bisakah Anda membiarkan saya menunggu? Haha, Anda tidak perlu menunggu. Liu tersenyum dan mengangguk kepada lelaki tua itu, mengarahkan jarinya ke Li Xiaoman dan yang lainnya. Orang-orang ini datang ke sini karena suatu alasan, tetapi tidak mudah untuk mengabaikannya. Kualifikasi orang-orang ini dapat diterima, dan sebagainya. Di bawah pintu, beri mereka masa depan. Apa yang Anda tunggu? Oke, bagus. Para biksu awalnya berpikir bahwa bibit-bibit yang dibudidayakan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Liu, mereka merasa bahwa surga terkejut dengan senang hati. Tuan Mahaguru, saya ingin tahu apakah kami dapat menyembah Anda. Xiao Li Xiaoman menatap Liu dengan ekspresi penuh harap. Benar. Patriark, tolong bawa aku untuk memulai. Aku memikirkan kekuatan magis Liu tadi. Aku memikirkan Zhou Yi yang membunuh kuartet secara instan dari seorang manusia. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti bahwa Liu adalah dewa sejati? Tentu saja aku ingin memuja pintu Liu. Tidak ada alasan bagi siswa dan murid untuk menunggumu. Kamu tidak boleh memaksakan ini.
Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Zhou Yi. Aku baru saja datang ke sini, tubuh asli masih berenang di Xinghai, dan akan butuh waktu lama untuk kembali. Kamu bisa menunggu tubuh asliku kembali kepadamu nanti katakan saja. Dia tidak menunggu Zhou Yi menjawab, Liu melirik ke dalam, mengangguk sambil tersenyum, jalan yang malang itu sudah pergi. Begitu suaranya jatuh, Zixia melintas di langit, dan sosok Liu menghilang. Ini inkarnasi, bisakah kamu berenang di Xinghai? Seberapa kuat ini? Mendengar kata-kata Liu, para biksu tercengang, kekuatan ajaib ini, tidak mungkin dibayangkan. Itu, Gongzi, orang tua berkulit perunggu, itu menatap Zhou Yi dengan tatapan canggung, mengulurkan tangannya dan menamparkan beberapa tamparan di wajahnya. Saya telah banyak menyinggung perasaan Anda tadi, mohon maafkan saya. Maafkan saya, wanita tua Yin Yin itu menemani wajah yang tersenyum dan menatap Zhou Yi dengan mata cemburu. Nage, itu, Gongzi, kami tidak tahu asal-usul Anda begitu luar biasa, mohon maafkan saya jika Anda menyinggung perasaan saya. Orang tua Lingling Sudongtian juga menemani wajah yang tersenyum dan terus meminta maaf kepada Zhou Yi. Tidak heran mereka harus meminta maaf. Nima, hanya inkarnasi saja membuat orang takut setengah mati. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang sekarang tubuh asli telah kembali, dan itu membuat orang tidak hidup. Saya baru saja mengatakan di depan leluhur saya bahwa saya tidak peduli tentang itu, jadi tentu saja saya tidak peduli tentang itu. Jangan khawatir, Zhou Yi menjawab dengan ringan, tetapi hatinya tidak tenang. Saya adalah murid Daozu. Siapa yang saya takuti dengan Dewa Agung ini? Siapa yang berani macam-macam denganku? Terima kasih Gongzi atas kemurahan hatimu. Para biksu memberi hormat pada Zhou Yi bersama-sama, dengan penuh hormat, dan tidak berani bersikap acuh tak acuh. Zhou Yi, betapa beruntungnya ini. Ketika Ye Yefan melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit iri dan menjadi semakin menyesal. Liu pertama kali bertemu dengannya. Berdiri di jalan raya menghalangi mobilnya, dia juga dimarahi. Jika Anda tidak memarahi Anda saat itu, tetapi malah berbicara dengan baik, apakah kesempatan ini akan jatuh pada Anda? Mengapa Anda tidak menerima saya? Jelas saya yang pertama kali bertemu. Xiao Li Xiaoman juga tertekan, jelas dia pertama kali bertemu Liu. Zhou Yi datang kemudian. Mengapa Anda memilih Zhou Yi daripada saya? Zhou Gongzi, saya tidak tahu dari mana leluhur Anda berasal. Saya sangat bodoh, dan mohon beritahu. Seorang lelaki tua bertanya kepada Zhou Yi dengan hormat. Apakah Anda pernah mendengar nama leluhur itu? Zhou Yi menatap para biksu dengan sedikit terkejut, leluhur yang terlalu unggul. Apakah Anda belum pernah mendengarnya? Anda belum pernah mendengar tentang Wuyuan Wuji Tai King Moral Supreme. Hormatilah moralitas. Ketika mendengar nama ini, para pendeta mengeluarkan suara aneh, dan Tong-Tong duduk di tanah, tubuhnya lembek dan berkeringat. Kita belum mati. Ini benar-benar fatal. Gelombang, ternyata itu adalah dewa moral. Ini adalah pria besar di zaman mitos kuno. Aku sangat beruntung bertemu Tianzun. Dan aku juga menentang orang tuanya. Ini benar-benar, hati seorang biksu berubah menjadi lautan badai. Untungnya, ketakutan, keterkejutan, dan kebingungan, semua jenis emosi berkumpul, membuat mereka meledak. Setelah beberapa saat, para biksu kembali kepada Tuhan. Ting, mendengarkan apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya kamu mengenal Tianzun. Seorang lelaki tua dari Jiu Dingdongtian berdiri dan menatap Ye Fan, Li Xiaoman dan yang lainnya, ekspresinya terkejut. Ya, Xie Ye Fan mengangguk, dan mendesah diam-diam di lubuk hatinya, Daozu juga merupakan tokoh mitos di kerajaan kita. Ketika kita pertama kali bertemu, kita tidak tahu dia adalah Daozuo. Aku bahkan memarahinya. Ye berkata di sini, Ye Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Untungnya, Dewa Daozu tidak peduli dengan hal-hal yang terlalu kecil dan tidak peduli padaku. Kami pergi ke Gusan dan terjadi kecelakaan. Kami diselamatkan oleh Daozu dan kami bisa datang ke sini hidup-hidup. Ya, Xiao Li Xiaoman menambahkan dengan keras, kami bertemu dengan iblis di kuil kuno, yang dikatakan sebagai orang suci. Monster, sekelompok biksu menghirup udara. Ini adalah keberadaan Ordo Suci. Mengangkat bintang dan menangkap bulan, memindahkan gunung dan merebut kembali laut, itu terlalu kuat. Tetapi mereka segera berpikir bahwa karena ada dewa, tidak ada yang tidak berguna. Ya, orang suci iblis itu benar-benar hebat.
Tubuhnya lebih tinggi dari gunung, terbang di langit untuk menutupi matahari. Li Xiaoman menepuk dadanya dengan ekspresi ketakutan. Untungnya, Daozu muncul. Daozu berbelas kasih dan menasihati Santo Iblis untuk tidak menciptakan kejahatan, tetapi Santo Iblis tidak mendengarkan dan menyiksa Daozu dan memakan kita. Daozu kehilangannya, sebuah lingkaran, mengetuk ringan di kepala iblis, dia mati. Ketuk pelan, dia mati. Mendengar ini, para biksu berkeringat seperti hujan. Ini Tianzun, masih mengetuk pelan. Apakah Anda ingin dia mencobanya? Seketika, ada momen kegembiraan di hati semua orang. Untungnya, Tianzun tidak peduli dengan kita. Kalau tidak, jika kita bernapas, kita bahkan tidak akan punya terak. Setelah Daozu membunuh Santo Iblis itu, dia membawa kita ke sini. Yevan melanjutkan, itulah tempat Wei Wei menemukan kita. Kita membakar vitalitas kita dan merangsang potensi kita. Semua orang menjadi orang tua. Kemudian Daozu melambaikan tangannya dan mengubah kita kembali menjadi seperti sekarang. Nasib baik, kalian sungguh beruntung. Ketika para biksu mendengar ini, mereka menatap kerumunan dengan pandangan kagum. Kalian mendapat kehormatan untuk berjalan bersama Tianzun. Ya, lautan kepahitan telah diaktifkan, dan satu persatu darah dan pelangi, dipenuhi dengan aura, jalan latihan pasti mulus. Aku benar-benar iri padamu. Sayang sekali, berkat masih belum cukup. Xiao Li Xiaoman melirik Zhou Yi secara diam-diam, dan mendesah dengan sedikit kebencian. Para biksu menatap Zhou Yi, dan kemudian menatap orang lain. Aku tidak tahu bagaimana berbicara. Untuk berkat, itu tergantung pada siapa itu. Dibandingkan dengan yang lain, Li Xiaoman dan yang lainnya secara alami diberkati untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan Zhou Yi, itu jauh sekali. Zhou Yi sudah berada di bawah pintu Tianzun. Berkat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gerbang Tianzun. Aku juga beruntung. Semoga beruntung. Ketika aku melihat mata semua orang yang iri, Zhou Yi sangat senang, tetapi dia tersenyum rendah hati di mulutnya. Nyai Ma, apakah ini masuk akal dengan keberuntungan? Orang-orang memutar mata mereka dengan marah. Baiklah, kamu tidak perlu merasa tertekan. Meskipun peluangmu sedikit lebih buruk daripada Zhou Gongxi. Begitu kamu memasuki Xianmen, kamu harus terbang ke langit. Ketika para pahlawan dunia harus mendapatkan bagianmu. Mengapa harus berkecil hati? Jiuxi, itu saja. Kamu dapat yakin, dengan kualifikasimu, ketika kamu memasuki Xianmen, kamu pasti akan menjadi bibit peri. Zhongmen akan fokus pada pelatihan dan pasti akan menonjol. Ya, dengan kualifikasimu, semua sumber daya Zhongmen akan condong kepadamu. Prestasi masa depanmu akan luar biasa. Para biksu mendesak untuk membujuk mereka untuk bergabung dengan Zhongmen. Jika Liu tidak muncul, kemana para biksu ini akan membujuk dan berjanji, mereka akan langsung dibawa pergi, dan mereka tidak akan peduli dengan pikiran beberapa manusia. Tetapi sekarang berbeda, orang-orang ini terkait dengan Tianzun. Meskipun hubungannya tidak dalam, ada pintu Tianzun di sana. Di mana hubungan ini, di mana kamu bisa menanganinya sesuka hati. Langkah selanjutnya adalah menetapkan syarat dan manfaat dari 6 gerbang, dan membujuk semua orang untuk bergabung dengan gerbang. Berisik untuk sementara waktu, teman sekelas Zhou Yi memiliki tujuan mereka sendiri. Saya kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Para siswa tersebar ke 6 gerbang, dan mereka mengikuti para tetua gerbang untuk mengusir Jiguang. Akhirnya, hanya Zhou Yi yang tersisa di seluruh halaman. Dari bumi ke Beidou, perjalanannya mendebarkan, dan akhirnya semua menyembah di Xianmen, yang dianggap sebagai keberhasilan total. Zhou Yi berjalan keluar dari pintu dan melihat lampu redup menghilang, merasakan sebuah rahasia. Sebagai perbandingan, saya memasuki pintu Daozu dan memulai jauh lebih baik daripada mereka. Selain itu, dengan bantuan Taisang Sushu, jalan masa depanku pasti sangat kokoh. Zhou Yi menatap langit berbintang yang sama sekali berbeda dari bumi, dan menarik napas dalam-dalam. Biduk besar. Dunia para praktisi. Biarkan aku melihat beberapa hal indah lainnya. Yi Xiaoguang bersiul di udara, dan langsung jatuh ke halaman. Sun Xiaoguang menyatu gelombang www.novelhal.com. Gelombang Liu yang mengambang di debu muncul di depan Zhou Yi. Murid Zhou Yi, temui leluhur. Melihat penampilan Liu, Zhou Yi segera membungkuk di depan Liu. Bangun, Liu tersenyum dan melambaikan tangan,
kekuatan lembut mengangkat Zhou. Patriark, para murid ingin berlatih, mohon minta Patriark untuk menyebarkan Fa. Setelah Zhou bangun, dia menatap Liu dengan cemas. Pasti ada banyak manfaat yang bisa ditempatkan di bawah Dahuzu. Obat mujarab, trik sulap, bukankah itu baru saja datang? Oh, moh, Nali di mana Liu tidak tahu pikiran Zhou Yi, tetapi dia menjual sistem, berperan sebagai leluhur, dan saling membantu. Ini jelas bukan dedikasi yang membantu dan tanpa pamrih. Mengembangkan pelanggan dan terus-menerus memperoleh sumber daya dan mendapatkan keuntungan di masa depan adalah tujuan Liu. Oleh karena itu, meskipun itu adalah investasi awal, Anda tidak dapat mengembangkan kebiasaan memberi. Zhou Yi, apakah Anda mengenal Kaisar? Liu melirik Zhou Yi sambil tersenyum, yang mulia di dunia, kuartet menyerah, dunia tidak terkalahkan, ini adalah Kaisar. Apakah Anda ingin menempuh jalan Kaisar ini? Apakah Anda ingin mendaki ke puncak dunia ini? Siang, pikirkan, murid pasti berpikir, Zhou Yi menjawab tanpa ragu-ragu. Awalnya, Taisang Tiansu memberikan tugas, jalan menuju Kaisar, dan dia harus bersaing untuk mendapatkan posisi Kaisar. Jadi pertanyaan Liu, dia menjawab dengan sangat tegas. Lakukan. Liu tertawa, berpikir diam-diam, nak, jika kau ingin bersaing memperebutkan posisi Kaisar, kau harus merebut sumber daya di mana-mana, kau harus terus berubah. Saat itu, panen yang buruk akan terus mengalir, Patriark, murid-muridku akan bekerja keras. Zhou Zui menjawab dengan sungguh-sungguh sambil mengepalkan tinjunya. Ah, sangat bagus. Liu mengangguk kagum, jalan Kaisar tidak terkalahkan. Ini adalah jalan menuju penaklukan. Jika kau ingin mengikuti jalan ini, mulailah dengan matamu. Mulailah dengan mengalahkan 6 gerbang utama Yandi. Ya, jantung Zhou Yi berputar-putar dalam darah, dan semangat juangnya tinggi. Terinspirasi oleh Dahuzu, fase pertama dari misi utama, jalan menuju jalan Kaisar, dibuka. Dalam waktu 6 tahun, 6 gerbang utama Yandi dikalahkan untuk mencapai postur yang tak terkalahkan. Suara roh buku surgawi terdengar di benakku. Apa? Zhou Yi terkejut, aku mengalahkan 6 gerbang utama Yandi dalam waktu setahun. Aku bahkan tidak tahu seperti apa 6 gerbang utama itu. Bisakah kau mengalahkan 6 gerbang dalam setahun? Zhou Yi menatap Liu sekilas, dan kemudian dia menjadi marah lagi. Dengan seorang leluhur, apalagi yang mustahil. Ujung jari leluhur bisa memberi banyak manfaat kepadaku. Patriark, Zhou Yi menatap Liu dengan mata penuh harap, dan makna mencari manfaat sudah jelas. Baiklah, Liu mengangguk. Sudah waktunya bagimu untuk mulai berlatih. Tolong leluhur untuk menyebarkan Fa. Zhou Yi sangat gembira dan segera membungkuk. Kamu ingin aku menghotbahkan Fa? Itu sangat mudah. Aku bisa menghotbahkan kitab suci Tao, milikmu, yang merupakan kitab klasik yang telah mencapai status penghormatan surgawi. Aku juga bisa mengajarimu latihan-latihan keluargamu, Sutra Void. Klasik. Terima kasih kakek. Zhou Yi sangat senang bahwa apakah itu Sutra Tao atau Sutra Void, ini adalah harta karun. Dalam pertukaran Taisang Tiansu, energi tokoh-tokoh astronomi diperlukan untuk bertobat. Sutra Void adalah pekerjaan rumahku. Aku. Zhou Yi tiba-tiba berpikir bahwa setelah Liu pernah berkata bahwa dia adalah Kaisar, Kaisar ini, apakah itu terkait dengan Sutra Void? Sutra Void adalah cara leluhurmu berkhotbah. Liu tersenyum dan mengangguk, tetapi ada juga keluarga Ji di sini. Sutra Void adalah metode transmisi rahasia keluarga mereka. Setelah kamu mempelajarinya, mereka mungkin akan mendapat masalah denganmu. Tetapi ini bukan apa-apa, kamu adalah keluarga. Zeli, di sini, apakah ini juga memiliki keluarga Ji? Ketika Zhou Yi terkejut, aku hanya merasa sedikit aneh. Ya, Kaisar itu tak terkalahkan, dan dia telah berkeliling dunia. Apakah dia tinggal di satu tempat sepanjang hidupnya? Di duniamu, ada legenda dan keturunan garis keturunan, apa yang aneh? Liu memandang Zhou Yi sambil tersenyum, ngomong-ngomong, keluarga Ji di dunia ini adalah biografi. Kamu hanya bisa dianggap sebagai cabang sampingan. Zhou Yi menganggukkan kepalanya, Patriark, menurutmu kitab suci mana yang aku kuasai? Apakah kamu ingin menjadi hebat? Liu tidak menjawab pertanyaan Zhou Yi secara langsung, tetapi malah mengajukan pertanyaan kepadanya. Ya, Zhou Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jiran, kalau begitu,
maka tidak pantas bagimu untuk mempelajari kitab suci apapun. Liu menatap Zhou Yi dan menggelengkan kepalanya. Hah, kenapa? Zhou Yi membeku. Sutra Tao adalah Taoku, Sutra Void adalah Tao leluhurmu, dan bahkan semua kitab suci yang beredar sekarang adalah Tao orang lain, bukan Taomu. Untuk membuktikan warisan kaisar, kamu harus keluar dari Taomu. Yu Liu tersenyum dan menatap Zhou Yi, kedudukan kaisar tak tertandingi di dunia. Ini tidak mudah dicapai. Nah, jadi, apa yang harus aku pelajari? Tidak mempelajari apapun. Zhou Yi benar-benar tercengang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja mereka semua belajar. Yu Liu tertawa, mempelajari Fa mereka, tetapi bukan cara mereka. Kumpulkan yang terbaik dari 100 orang dan buktikan caramu sendiri. Ini adalah cara yang ingin kamu tempuh. Terima kasih atas bantuanmu. Zhou Yi tiba-tiba menyadari. Jalan menuju Kaisar Agung dimulai dengan penaklukan. Itu saja, bagaimana cara mengumpulkan yang terbaik dari 100 orang tanpa penaklukan. Karya klasik setiap keluarga dirahasiakan, tetapi apakah mereka menunggu untuk dikirimkan kepadamu? Tentu saja tidak, maka kamu hanya bisa mengambilnya. Mungkin sulit bagi orang lain untuk mengumpulkan yang terbaik dari ratusan orang. Tetapi aku memiliki terlalu banyak surga. Selama ada cukup energi, karya klasik apa yang tidak dapat ditebus? Tetapi menebus karya klasik ini juga membutuhkan energi. Jadi, kamu hanya bisa mengambilnya. Zhou Yi mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya tegas. Hahaha, bagus. Melihat ekspresi Zhou Yi, hati Liu terbuka. Tentu saja kita harus mengambilnya. Jika kamu tidak mengambilnya, bagaimana aku bisa menghasilkan banyak uang? Nak, maju dengan berani. Patriark berkedip padamu. Latihan dimulai di lautan roda. Yu Liu tersenyum, mengulurkan jari dan menunjuk alis Zhou Yi. Tao dunia adalah jalan terbaik. Aku akan mengkhotbahkan Tao lautmu dengan cara pertama. Aliran informasi beredar, dan suara roh Tiansu terdengar di benak Zhou Yi. Yang mulia, para leluhur Tao mengkhotbahkan Fa, dan Yang mulia. Memperoleh gulungan Dao Sutra, itu telah dimasukkan dalam Taisang Tiansu dan Yang mulia dapat membacanya kapan saja. Bagus sekali. Zhou Yi menganggukkan kepalanya, dan membungkuk kepada Liu, terima kasih telah berbagi Fa. Karena aku menerimamu, aku akan mengajarkanmu hukum. Yu Liu melambaikan tangannya tanpa peduli. Meskipun Liu sendiri juga menghabiskan energi untuk menukar gulungan Laut Tao Jinglun, sebagai leluhur, dia tidak dapat memberikan manfaat sama sekali. Berbisnis juga membutuhkan investasi. Ini adalah tempat umum di pasar, bukan tempat berlatih. Aku akan menunjukkan kepadamu tempat untuk berlatih. Yu Liu melirik ke sekeliling di halaman, menggelengkan kepalanya, melambaikan seberkas cahaya, menggulingkan Zhou Yi, dan terbang menjauh. Wu Guang meraung di udara, melewatinya sepanjang jalan. Liu telah memilih tempat untuk dituju. Reruntuhan di langit Ling Sudong tidaklah kecil, dan ada banyak tempat yang dapat memanfaatkannya. Bagaimana Liu bisa menyelamatkan mereka? Ze berlari kencang sepanjang jalan. Tidak lama kemudian gelombang www.novelhal.com gelombang Liu jatuh di puncak gunung. Awan di puncak Laoshan tembus cahaya dan berasap, dan tampaknya masih ada sedikit peri. Patriark, apakah ini di sini? Setelah Zhou Yi berdiri teguh, dia berbalik dan melihat sekeliling sebentar, dan bertanya pada Liu. Tentu saja tidak. Liu menggelengkan kepalanya dan melambaikan aura cahaya, menyebarkan awan tebal di depannya. Kabut menghilang, dan dunia yang luas dan megah terbentang. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan Qi Feng terdaftar. Burung-burung roh terbang di langit, dan air terjun serta mata air mengalir dari tebing. Sungguh pemandangan Xianshan yang indah. Ketika Zhou Yi melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sungguh pemandangan gunung peri. Yu Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melambaikan cahaya, ayo pergi. Cahaya langit menyapu langit seperti Changhong, dan puncak-puncak menyapu telapak kakinya. Kadang-kadang, ada beberapa burung emas secepat kilat melayang di dekatnya, tampaknya terhalang oleh momentum Liu dan takut untuk mendekat. Untuk sementara waktu, sebuah gunung berapi besar muncul di depannya. Saya melihat jauh, dan ada kobaran api. Bahkan jika berjauhan, samar-samar terdengar bahwa kawah itu tampaknya mendidih dan menderu, dan lampu api berwarna merah selama setengah hari. Di bawah gunung berapi itu terdapat kerumunan reruntuhan bangunan kuno yang padat.
Suiran meskipun sebagian besar bangunan ini rusak dan runtuh, bangunan yang tersisa satu demi satu megah dan megah. Kita di sini. Liu menekan Dun Duang dan jatuh ke aula yang menjulang tinggi di reruntuhan. Gunung berapi ini adalah makam kaisar. Benar, perjalanan ini pasti akan membuahkan hasil, Patriark. Tempat apa ini? Zhou Zui menatap bangunan besar yang membentang ribuan mil di depannya, dan bertanya pada Liu dengan heran. Dulu ini adalah ibu kota iblis. Liu mendongak dan mengangguk sedikit, meskipun sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, tempat ini juga bagus untuk pijakan sementara. Ada banyak aura di sini, dan ada banyak ramuan di mana-mana, dan ada banyak binatang buas. Tidak masalah Anda berlatih atau mencoba, itu sangat mudah. Itu semua tergantung pada leluhur. Meskipun Zhou Yi tidak tahu apa yang disebut monster itu, setelah mendengar kata-kata Liu, tidak mudah untuk bertanya lagi, dan dia bergegas menjalani hidupnya. Raungan keras terdengar. Seekor binatang buas besar seperti bukit, menunjukkan sosok dari reruntuhan, berteriak pada Liu dan bergegas maju. Langkah kaki yang menggelegar seperti guntur, dan tanah bergetar hebat. Binatang buas raksasa itu tingginya lebih dari 10 meter, dengan kepala singa dan tubuh banteng, ditutupi sisik biru, dan mulutnya seperti gerbang. Di mana Zhou Yi telah melihat situasi ini, dia tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, dan melangkah maju mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, Zhou Yi bereaksi lagi, dengan kehadiran leluhur, apa yang aku takutkan. Zhou Yi berhenti, wajahnya memerah, dan dia merasa sangat malu, merasa bahwa dia terlalu malu. Binatang berdosa, Yu Liu berteriak dan menggoyangkan jari-jarinya, cahaya pedang membubung ke langit. Jiangwang milik Jian Ruoxi meraung di udara, menerobos cekungan darah monster itu, dan melewati otaknya. Peng! Raksasa itu bergegas ke tanah dengan kaki yang lembut dan jatuh ke tanah tanpa suara. Patriark, Zhou Yi sangat malu dengan tindakannya yang malu-malu. Dia berjalan di depan Liu dan menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Hehe, ngomong-ngomong, Yu Liu tersenyum acuh tak acuh dan menghiburnya, keyakinan datang dari kekuatan. Kamu belum benar-benar berlatih, dan kurangnya kepercayaan diri hanyalah sifat manusia, jadi jangan malu. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke pegunungan di sekitarnya. Liu berkata, ada banyak binatang buas di tempat ini. Kamu akan mencobanya di sini di masa depan. Jika kamu membunuh terlalu banyak, kamu tidak akan takut. Ya, Zhou Yi menjawab dengan hormat. Orang yang menonton opera di sana sudah lama menonton, bukankah kamu keluar untuk bertemu? Yu Liu melihat ke belakang aula, senyum muncul di sudut mulutnya, dan mengangguk dengan lembut, kamu baru saja membawa binatang berkepala singa. Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Petik 2. Seseorang. Zhou Yi terkejut, dan segera mengikuti arah mata Liu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu bukan manusia, hanya iblis. Monster sungguhan. Zhou Zui mendongak kaget dan melihat sekeliling, tampaknya tertarik pada monster ini. Di balik atap aula utama, sosok agung, setinggi 2 meter, mendengus, melompat dari balik atap. Manusia, ini adalah tempat iblis kita. Pria kekar itu menatap Liu dan dua tanduk di kepalanya samar-samar berkedip dengan cahaya, dan ada aura cahaya pada baju besi sisik hitam seukuran gelas anggur. Kamu sudah memiliki Ling Su Dongtian, sekarang kamu datang ke situs kami lagi, apakah kamu ingin memulai perang? Pria kekar itu mengulurkan tangan dan meraih, gada besar dengan duri padat muncul di tangannya, dan duri-duri darah gelap berserakan di duri sepanjang 5 inci. Haha, tentu saja tidak. Yu Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kami bukan orang yang berpikiran spiritual, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu, tapi... Tapi apa? Ketika orang kuat itu mendengar bahwa Liu tidak ada di sini untuk memulai perang, ekspresinya tampak sedikit mereda, dan gada di tangannya sedikit terkulai. Itu, Liu mengulurkan tangan dan menggambar lingkaran di sekitarnya, dan tertawa, tempat ini bagus, tapi miskin. Jack, pria kekar itu tampaknya terpancing oleh kata-kata Liu. Dia meraung dan melambaikan gada untuk bertarung. Oke, jangan berpura-pura. Liu terkekeh bibirnya dan tersenyum. Kakimu gemetar, tetapi apa yang kamu pegang? Apakah kamu dipaksa keluar sebagai target, menarik perhatianku, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang?
Ini berarti juga keluar untuk dilihat. Sial, gada di tangan orang kuat itu jatuh ke tanah, kakinya gemetar pelan. Kamu, apakah kamu menemukannya? Masih perlu menemukan. Yu Liu menggelengkan kepalanya dan melihat ke atas dan berteriak, keluar. Suara dengkuran itu seperti Hong Zong Dalu, yang mengguncang alam liar. Riak tak kasat mata menyapu sekeliling. Ah, ketemu. Sial, aku bilang ini tidak akan berhasil. Kau tidak bisa menyerang tanpa serangan diam-diam, apa yang kau takutkan? Bel berbunyi, dan sosok-sosok aneh muncul dari reruntuhan. Aku tampak seperti seorang gadis muda, tetapi tanganku adalah sepasang sayap, bibirku adalah paruh burung yang tajam, dan kakiku adalah cakar burung yang terbang di udara, diikuti oleh beberapa sosok aneh dan selusin binatang buas yang aneh. Manusia, beraninya kau melangkah ke wilayah kami, kau hanya punya jalan buntu. Seekor banteng dengan tinggi lebih dari 3 meter berteriak sambil memegang kapak. Omong kosong, bunuh saja secara langsung. Dia memiliki satu tanduk di kepalanya, seekor ular raksasa dengan cakar di perutnya, dan mengucapkan kata-kata untuk berenang mendekat. Kuek-kuek, aku sudah lama tidak makan daging manusia. Aku di sini sekarang. Seorang pria bodoh yang tingginya lebih dari 2 meter, ditutupi rambut hitam, dan berbentuk seperti beruang hitam, tersenyum dan membuka gigi dan mulutnya. Pergi. Bunuh dia, bunuh dia. Sosok kurus melambaikan lengan belalang sembah dengan kedua tangan dan berteriak. Raungan, selusin monster di belakangku menggeram bersama gelombang www.novelhal.com gelombang buas dan pembunuh. Zoe, apakah kamu tidak akan mengikuti jalan kaisar? Yu Liu mengabaikan keributan roh-roh jahat ini sama sekali, menoleh ke Zoe dan berkata, sekarang leluhur akan mengajarimu bagaimana menempuh jalan kaisar. Di jalan menuju Kaisar Agung, menaklukkan kuartet tidak lebih dari sekadar sombong. Yu Liu menatap semua penjahat, matanya dingin dan pembunuh, pergi. Atau mati. Jack, cari kematian, robek dia, gigit, makan. Ketika semua monster mendengar kata-kata Liu, mereka menjadi marah dan menggeram serta membunuh mereka. Potongan-potongan senjata yang mengalir terang melambai, aura cahaya, dan momentum yang mengesankan. Itu hanya seekor ayam dan seekor anjing. Yu Liu menepis ejekan itu, dan menyapu seperti pedang. Kiang, jeritan pedang yang keras bergema di antara awan. Cahaya seperti pedang Jian Yingying merobek langit, dan tidak ada yang memotong. Pedang terpotong, situasi berubah warna, dan dunia menjadi takut. Pu. Wu Jianguang menyapu, dan serangkaian suara pecah terus berlanjut. Saya memotong reruntuhan bangunan, memotong semua jenis senjata, memotong semua monster, dan bahkan udara di depan mereka terpotong menjadi celah besar, yang tidak dapat ditutup untuk waktu yang lama. Boom! Bangunan yang rusak itu runtuh tiba-tiba. Ding dong! Senjata yang rusak itu jatuh ke tanah. Tampar! Tubuh monster dan monster jatuh ke tanah. Kekuatan Patriark, Zoe berteriak kegirangan, jalan menuju Kaisar Agung berbeda dengan Kaisar Dunia. Yu Liu Chao tersenyum pada Zoe, berjalan ke tubuh monster, dan melambaikan senjata yang rusak dan tubuh yang rusak kembali ke sistem. Memalingkan kepalanya untuk melihat Zoe, Liu melanjutkan, Kaisar Dunia dapat mendominasi jalan, si Renyi. Tetapi para praktisi tidak sama. Bagaimana seseorang tidak bisa sombong? Jika Anda ingin menjadi tak terkalahkan, Anda hanya bisa menaklukkannya dengan paksa. Petik 2. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke ubin yang rusak di depannya. Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini adalah ibu kota Kaisar Iblis. Dengan tubuh suku Iblis, taklukkan kuartet, dunia menjadi tak terkalahkan, dan akhirnya mencapai tujuan kekaisaran. Anda mengatakan dia tidak akan sombong menaklukkan. Akankah ras lain menyerah? Petik 2. Murid mengerti. Zoe membungkuk dan mengajar. Hanya mengerti. Liu tersenyum dan mengangguk, kalau begitu, kamu akan mulai berlatih. Aku sudah memberikanmu Dao Jing Luan Hai Juan. Kamu memiliki kitab tertinggi surga, dan aku tahu sedikit tentang fungsinya. Aku akan memberimu 2 mayat iblis lagi. Dengan lambaian tangannya, mayat kedua iblis yang cacat itu dilepaskan, dan Liu Chao Zoe berkata, mulailah dengan ini, setelah kultivasi dipromosikan, keluarlah untuk wawancara dan berlatih. Bunuh binatang iblis, pilih ramuannya. Dalam hidup dan mati, darah dan api, bunuh jalan kaisarmu. Ya, Zhou mengangguk dengan berat. Aku akan keluar. Jika ada,
Panggil saja aku. Berbicara tentang ini, Liu berhenti sejenak dan berkata, tapi ini bukan masalah hidup dan mati, kamu tidak harus memanggilku dengan mudah. Jika kamu memiliki kebiasaan dilindungi olehku, bagaimana kamu bisa mencapai kekaisaran? Ya, Zhou Yi mengangguk setuju, lalu mendongak dan bertanya, apakah ini leluhur? Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Setidaknya kau tidak akan pergi sampai kau menelan tanah layang-layang itu. Liu tersenyum, aku hanya bisa mengajarimu 1 tahun. Setelah 1 tahun, aku benar-benar pergi. Masa depan akan bergantung padamu. Patriark, Zhou Yi tiba-tiba merasa sedikit tersumbat di hatinya dan tidak tahu bagaimana berbicara. Kau bekerja keras untuk tumbuh. Aku menunggu hari ketika kau berhasil menduduki tahta kaisar. Liu tersenyum dan mengangguk, kilatan cahaya melesat naik dan menghilang ke langit. Yang mulia, kata-kata Daozu semuanya adalah kata-kata baik Jinyu. Jalan kaisar harus memiliki keberanian yang tak kenal takut dan keyakinan yang tak terkalahkan. Jika kau bergantung pada Daozu, aku khawatir itu tidak akan mungkin. Yang mulia, jalanmu ada di kakimu. Semangat Wu Tiansu mengingatkan Zhou Yi pada waktunya. Ya, jalanku ada di kakiku. Zhou Yi mengepalkan tangannya erat-erat, roh kitab surga, temukan mayat suku monster itu. Gelombang tak kasat mata itu menyapu, dan tubuh kedua iblis itu lenyap seketika. Yang mulia, 2 mayat monster alam Shen Xiao telah ditemukan. Anda dapat memurnikan sumber kehidupan tubuh iblis untuk berlatih. Baiklah, ekstrak vitalitas tubuh iblis. Serahkan Dao Jinglun kepadaku ke laut. Aku akan berlatih. Zhou Yi duduk bersila, dan memerintahkan roh Tiansu di dalam hatinya. Dalam cahaya, Liu mengangguk ketika dia melihat titik cinta itu. Aku masih khawatir anak ini akan begitu tinggi dan jauh. Aku tidak menyangka bahwa dia tahu bagaimana cara membumi dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Baiklah, iya, aku meninggalkan Zhou Yi, yang berkultivasi sendiri. Terlepas dari itu, Liu mengantar Yu Guang sepanjang jalan. Sistem, tunjukkan lokasi jiwa sisa keturunan kaisar. Sistem, menandai posisi itu secara instan, Liu mengantar Dun Guang menuju tujuan. Tujuan dari perjalanan ini adalah jiwa sisa ini. Dalam karya asli Pang Yuan, Pang Bo tidak berhasil, tetapi jiwa sisa yang mencapai Pang Bo adalah tujuan Liu. Jiwa sisa itu sendiri tidak ada apa-apanya, tetapi bagaimanapun juga, jiwa sisa adalah jiwa sisa dari keturunan langsung Kaisar Agung. Itu dapat digunakan untuk mengekstrak ajaran rahasia, melatih wawasan, dan pengalaman tempur. Hal-hal ini sangat berguna bagi Liu. Setelah beberapa saat, Liu jatuh di tepi tanah yang gelap dan mati. Apakah ini di sini? Dia mengangkat matanya dan mengamati tanah yang mati. Liu sedikit mengernyit. Tidak ada yang mati di tanah yang luas ini. Suasana yang mengerikan membuat Liu Hun merasa tidak nyaman. Dia melangkah ke tanah mati yang hangus. Liu menemukan bahwa tempat ini dulunya tampak seperti sebuah bangunan. Saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang langsung berubah menjadi bubuk, dan bahkan sebagian besar tanah menjadi hitam dan tandus. Sangat kuat. Melihat kerusakan yang disebabkan oleh pukulan di depannya, Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Boom! Sebuah goncangan dahsyat tiba-tiba meletus dari reruntuhan hitam yang hangus. Itu, awan asap hitam yang besar menghantam tanah. Liu hanya merasakan getaran di telapak kakinya, hampir berdiri tak stabil. Apakah kau di sini? Liu mencibir dengan seringai di mulutnya, tetapi ketakutan dan kepanikan muncul di wajahnya, dengan teriakan aneh di mulutnya. Oh! Apa yang terjadi? Bang! 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 Bayangan hitam bergegas keluar dari awan asap hitam, melolong dari langit. Ah! Apa ini? Satu demi satu mayat jatuh dari langit dan menghantam kepala dan wajah Liu. Meskipun Liu mampu memotong mayat-mayat kering ini dengan pedang, dia tidak bisa menahan serangan apapun, dan dia hanya bisa menghindar dengan cara seperti serigala. Dia ingin menarik jiwa yang tersisa. Tentu saja, dia tidak bisa terlalu kuat, kalau tidak jiwa yang tersisa akan kabur. Bagaimana Liu punya waktu untuk menemukannya perlahan? Serigala itu melolong menjauh dari mayat yang jatuh, Liu berpura-pura takut, menggigil. Sikat, Zai pada saat ini, 2 sinar hijau samar meraung keluar dari awan hitam, mencoba merasuki tubuh Liu. Hei, kamu menunggu. Melihat 2 lampu hijau yang keluar dari lolongan, Liu diam-diam mencibir, dan menyalakan fungsi pengumpulan sumber daya sistem. Siu,
Yi Guanghua melintas gelombang www.novelhall.com. Gelombang 2 lampu hijau benar-benar menyerbu ke dalam tubuh Liu. Untuk sesaat, Liu hanya merasa seperti dia membeku di sekujur tubuh, seolah-olah membeku. Hahaha, ternyata itu adalah tubuh suci bawaan, itu benar-benar membantuku. Hahaha, ada tawa raksasa di kepalaku, nak, terima kasih telah mengirimkan tubuh yang begitu bagus, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Itu, permisi. Liu tersenyum, kau baru saja masuk, tidakkah kau pikir ini mungkin jebakan? Jebakan, ada jeda dalam suara di kepalanya, lalu dia tertawa lagi, masih ada jebakan dalam perbaikan lautan pahit. Apa jebakannya? Coba lihat, bisakah kau membantuku, sesuai keinginanmu? Liu tersenyum, dan memberi perintah pada sistem di dalam hatinya, tentukan target jiwa sisa, pulihkan. Apa? Ada teriakan di benaknya, lalu awan menghilang dan tidak ada lagi suara. Jiwa sisa telah pulih, penguraian langsung, mengekstraksi latihan, mengekstraksi wawasan spiritual, mengekstraksi pengalaman tempur. Sisanya disempurnakan menjadi kekuatan mental murni. Liu tersenyum, sutra panjang umur Kaisar Qing, 8 iblis surgawi, dan 9 pedang Kaisar 9. Ini semua adalah keterampilan kelas dunia. Menerima jiwa yang tersisa ini, Anda tidak hanya dapat memperoleh latihan secara langsung tanpa menghabiskan energi, tetapi bahkan berlatih. Baik persepsi dan pengalaman tempur telah diperoleh bersama-sama. Ya, sedikit keuntungan. Petik 2. Dia menatap kawah di kejauhan, dan Liu tersenyum lagi. Berikutnya adalah makam Kaisar Iblis. Prajurit Kaisar Qinglian dan hati Kaisar Iblis semuanya adalah hal yang baik. Hahaha, ketika Li Guang berbalik, Liu naik ke udara. Setelah beberapa saat, Liu jatuh di depan aula sebelumnya. Melangkah ke aula dan melihat Zhou Yi berlatih. Semua arus halus berubah, lautan kepahitan bergema, dan tampaknya saat kritis lautan kepahitan telah terbuka. Itu benar, lautan kepahitan akan segera terbuka. Liu mengangguk, menemukan tempat untuk duduk, dan mulai melihat panen sebelumnya. Meskipun sisa-sisa keturunan Kaisar Qing bukanlah yang terbaik, mereka belajar dengan sangat otentik. Baik itu Sutra Kaisar, 9 tebasan 9 Kaisar, atau 8 gaya Kaisar Iblis, semuanya tak tertandingi. Terlebih lagi, misteri ini digunakan tanpa konsumsi energi. Meskipun sistem memindai semua sumber daya di dunia ini, masing-masing harus menghabiskan energi untuk ditebus. Meskipun energi yang dikonsumsi oleh buku cheat sangat kecil, tetapi hanya sedikit energi yang digunakan. Bagaimana Liu dapat dengan sukarela mengonsumsinya? Hal semacam ini yang dapat digunakan tanpa menghabiskan energi adalah favorit Liu. Latihan wawasan dan pengalaman bertarung sangat berguna. Liu mengangguk, mengalihkan pandangannya ke monster yang telah dibunuh sebelumnya. Sistem ini juga mengekstrak keterampilan, wawasan spiritual, dan pengalaman bertarung dari iblis yang berubah. Meskipun tidak terlalu berguna, itu juga dapat memperkaya basis sumber daya. Yang lainnya langsung terurai menjadi energi. Setelah penguraian, energi sistem meningkat sedikit, mencapai sedikit lebih dari 2000. Tinggal di dunia ini selama setahun, ada tubuh asli buaya tingkat suci iblis, tianci pedang peri, dan baju besi suci serta pedang suci buaya. Secara umum, tidak ada masalah dalam melindungi diri sendiri. Liu menatap kawah dan tersenyum. Jika kamu bisa mendapatkan hati Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis, itu akan lebih aman. Suara gemetar, kemuliaan yang cemerlang mekar. Zhou Yi, yang sedang duduk di tanah, mengedarkan lapisan cahaya yang menyilaukan. Lautan kepahitan telah terbuka, dan penglihatan telah terwujud. Tampaknya memiliki fondasi yang bagus. Liu tersenyum dan mengangguk, mengagumi. Namun, yang dia maksud adalah fondasinya bagus. Pada akhirnya, itu masih lebih lemah. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, Anda harus menukarnya dengan konstitusi yang kuat. Liu tersenyum. Zhou Yi dapat dianggap sebagai keturunan keluarga Ji. Tentu saja, harus ada tubuh Ji. Kaisar-kaisar Neter dan tubuh Dewa Donghuang layak menyandang statusnya sebagai kaisar. Patriark, pada saat ini, Zhou Yi sudah menerima pujian. Melihat Liu tetap di sampingnya, Zhou Yi tersentuh hatinya. Apakah leluhur masih merasa tidak nyaman dengan keselamatanku? Baiklah, lautan kepahitan telah terbuka, tidak buruk. Liu Chao mengangguk pada Zhou Yi, jika kamu ingin melangkah jauh, kamu harus memiliki fondasi yang kokoh.
Meskipun kamu memiliki fondasi yang bagus saat ini, kamu masih harus bersaing dengan para jenius di dunia, tetapi itu masih sedikit lebih buruk. Tolong beri aku petunjuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu, Zhou Yi dengan cepat membungkuk ke tanah dan meminta nasihat Liu. Meskipun kamu adalah kaisar, darah lebih encer. Untuk membangun fondasi yang kokoh, tentu saja, mulailah dari darah. Liu berdiri dan tersenyum pada Zhou Yi, jangan terburu-buru untuk meningkatkan kultivasi, fondasi adalah fondasi dari segalanya. Murid mengerti. Zhou Yi mengangguk dengan serius. Baiklah, kalau begitu kamu persiapkan dulu. Aku akan berkeliling. Liu mengangguk, berjalan keluar dari aula, dan melaju ke kawah. Di antara gunung berapi ini terdapat makam kaisar. Meskipun masih beberapa bulan sebelum makam itu lahir, Liu ingin mencoba mendapatkannya terlebih dahulu. Si Guang jatuh ke kawah, dan di depannya ada api yang berjatuhan. Magma panas mendidih di kawah, memantulkan langit. Sangat panas. Bahkan jika Liu telah menukar ekaristi bawaan, tubuh tirani itu masih tidak tahan dengan panasnya. Mulai kumpulkan sumber daya dan kumpulkan panas. Sebuah lubang hitam tak terlihat muncul di sekitar Liu, dan panas di sekelilingnya menggila, tetapi itu tidak dapat berdampak apapun pada Liu. Bagus. Liu mengangguk, berjalan ke kawah, dan tiba di danau lava yang berjatuhan. Makam Kaisar Qing adalah aula yang terkubur dalam lava panas ini. Jika aku mengumpulkan magma, bisakah aku menemukan makam kaisar secara langsung? Liu memikirkannya, dan dia sangat ingin mencoba. Bahkan jika tidak berhasil, mengisi magma ini dapat mengisi ulang energi sistem. Cobalah. Dia melambaikan tangan ke arah danau lava, dan sebuah lubang hitam tak terlihat muncul dari danau lava. Boom! Seluruh danau, magma bergetar hebat, menyebabkan gelombang magma yang sangat besar. Sebuah pusaran besar muncul di danau magma dalam sekejap, dan magma yang berputar terus mengalir ke pusaran dan menghilang. Berhasil. Melihat situasi ini, Liu tidak dapat menahan tawa. Sistem memecah magma yang terkumpul menjadi energi. Seiring berjalannya waktu, danau magma perlahan-lahan menurunkan permukaan danau, dan angka-angka energi dalam sistem terus melonjak. 2005, 3000, 4000. Bagus sekali, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan makam Kaisar Qing, energi ini tidak akan hilang. Melihat energi yang meningkat dalam sistem, Li Yuxi tersenyum. Dengan energi, semuanya menjadi mudah. Liu mengarahkan cahaya ke permukaan danau magma, melihat permukaan danau yang terus menurun, dan melihat kilatan samar magma, Liu sangat senang. Sistem, tentukan lokasi makam Kaisar Qing, dan percepat pengumpulan magma. Boom! Danau magma kembali bergolak hebat, dan kecepatan yang terlihat dari seluruh danau menurun dengan cepat. Secara bertahap, aula yang bersinar perlahan muncul. Segera setelah itu, aula muncul dari magma. Ini adalah aula yang megah. Seluruh aula dibuat dengan pengorbanan giok dewa 5 warna. Seluruh tubuhnya sebening kristal, penuh kecemerlangan, dan penuh kecemerlangan, tampak menakjubkan. Banyak tulisan kuno terukir di dinding dan fondasi di sekitar aula. Bentuknya sederhana, seperti tanaman merambat, naga seperti ular, dan beberapa naga, burung phoenix, dan kura-kura. Kelihatannya sangat misterius. Ini adalah makam kaisar. Mata Liu berbinar, dan hatinya bersukacita. Hahaha, hal ini ada hubungannya dengan kemiskinan. Dun Guang Luo gelombang www.novelhal.com gelombang Liu datang ke aula. Sebuah kecemerlangan yang menyilaukan mekar, kekuatan besar tiba-tiba menyerbu, seperti tanah longsor tsunami. Aku pergi. Liu begitu ngeri sehingga dia dengan cepat menarik kekuatan tubuh leluhur buaya, membentuk tirai cahaya di depannya, menghalangi dampaknya. Klik, setelah menolak sejenak, tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan iblis Sheng Xiu mulai meledak. Aku tidak percaya. Liu menggertakkan giginya, dan melambaikan baju besi emas hitam buaya itu, bahkan jika dia tidak cocok, dia sementara mengenakannya di tubuhnya. Yah, pedang Ki di pedang peri Tianqi meledak dengan hebat, dan kekuatan dari guncangan ini memotong masa lalu.